di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Aman. Coba. Halo. Audio dulu ya. Kedengaran nggak? Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya. Oke. 1, 2, 3. Nama saya Muhammad Isyad Satrio, biasa dipanggil Rio. Alamat rumah tinggal saya di Tangerang Selatan, Ciputat, perumahan Bukit Nusa Indah. Namaku Kiza Azhara Wildani, bisa dipanggil Kiza. Nama saya Farel Muhammad Akmal Reski, biasa dipanggil Farel, dan asal saya dari Bintaro. Aku Naura Zawa Kairunisa dari SMP Anissa. Aku tinggal di Tangerang Selatan. Nama panjang saya Arkan Danis, biasa dipanggil Arkan. Saya tinggal di Tangerang Selatan, daerah Ciputat, di perumahan Bukit Nusa Indah. Nama saya Faiza Diandra Azahra, biasa dipanggil Diandra Tongga Andra. Perkenalkan, nama saya Andika Bramantio, biasa dipanggil Dika. Saya tinggal di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Perkenalkan, nama saya Asmara Nala Ajani Taranggana, biasanya dipanggil Nala, dan saya berasal dari Tangerang Selatan. Nama saya Raditya Hilmi Putranda, biasa dipanggil Radit. Saya tinggal di Bintaro, Tangerang Selatan. Perkenalkan, saya Bu Hestu, salah satu guru dari SMP Anissa. Saya tinggal di Tangerang Kota, tepatnya di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akwita Valentina, bisa dipanggil Bu Ita kalau di sini. Nama saya Pak Raka Vanila, biasanya dipanggil Pak Raka. Saya staf tenaga administrasi dari SMP Negeri Tulang Kebon. Jadi hari pertama yaitu hari Minggu, aku bangun jam 2 pagi. Aku pokoknya berangkat dari rumah ke bandara tuh sekitar jam 2:30. Nah terus pas di sana aku diomelin mama gara-gara takutnya kan aku lama. Terus mama ngiranya udah telat, tapi kan ternyata nggak telat. Terus kan kita itu berangkat di hari Minggu, naik pesawat. Kita semua berangkat itu jam 3 lah ya dari rumah. Lalu kita sampai di bandara itu tepat pukul 4 pagi. Nah, Untuk siap-siap untuk berangkat, terus jam 3 baru berangkat ke bandara. Nah, sampainya di bandara, ngumpul dulu sama yang lain, check-in barang, sholat, terus baru boarding ke pesawatnya. kita tuh sempet lari-larian. Anak-anak itu udah masuk ke pesawat gitu, semua anak-anak. Guru-gurunya tuh 10 guru dan semuanya tuh tertinggal, masih belum masuk. kan kita sempat ribet ngurus bagasi ya Bu. Terus jadinya aku sama Nala sama siapa lagi, pokoknya lumayan banyak duluan buat naik ke busnya, terus ke pesawatnya jadi duluan gara-gara yang lainnya masih sibuk ngurusin bagasi. Kemudian mulailah tugas saya sebagai seksi dokumentasi di perjalanan Student Exchange 2023 ini. Pertama saya ambil gambar-gambar mereka memasukkan bagasi mereka ke arah bis, dan itu berjubel. Waduh, koperku dengan ini bukan, ini punya ribet dan lain sebagainya. Nah pas udah sampai di Bandara Juandanya, aku rada takut gara-gara kan mau ketemu orang lain juga. Terus kan aku nggak pernah ketemu sama, aku baru pertama kali ke Jatim juga kan, jadi takut kesesat juga Bu, sama takut ditinggal. Di bis itu sempat nyanyi juga, kalau kau suka hati tepuk tangan. Apa kesalahan yang bikin kita telat? Yang pertama itu adalah semapur. Jadi semapur anak-anak itu tertinggal di
bandara. Jadi anak-anak tuh masukin ke tas ransel, dan ternyata tuh nggak boleh dibawa masuk ke kabin. Harusnya itu dimasukin ke bagasi. Jadi itu pihak bandara melarang semapur itu masuk ke pesawat. Akhirnya semua ditahan. Jadi kita lolos ke sini, tapi semapura tertinggal di bandara. Pas sudah nyampe di bandara, kita istirahat sambil makan di restoran Awe. Abis itu kita nunggu sekitar kurang lebih sejam. Kita nunggu di luar sambil mesen awe. Kepanasan, capean, udah gak sabar mau rebahan di bus. Tapi ya mau gimana lagi, harus nunggu busnya. Di situ sepertinya ada miskomunikasi ya. Sepertinya ada miskomunikasi antara pihak Anissa dengan pihak Pandaan. Jadi pihak Pandaan itu baru jemput kita jam 9:50. Jadi sebenarnya anak-anak itu seneng awalnya ya, karena mereka bisa jajan, awet, tadi ada yang bilang Dunkin Donat, tapi ternyata mereka lama-lama udah mulai capek. Tapi biarpun begitu sih mereka seneng, sebenarnya seneng sekaligus nervous saat ketemu Badi. Sempat ada keterlambatan memang dari pihak penjemputan yang berkumpul di SMP 1 ke arah bandara. Itu penyebabnya adalah saya. Saya mohon maaf kepada Bu Ros, Bu Lilis, Pak Narto, dan Bapak Winarno, saya mohon maaf. Iya, saya posisinya waktu itu dari Malang mengantarkan nenek saya ke rumah sakit dan menunggu oper ganti jaga dengan om saya, tapi om saya juga ada keterlambatan. Jadi saya sama keluarga disuruh ngebis aja ke Pandaan. Nah, begitulah. Jadi terlambatnya itu karena saya, dan transportasi yang saya gunakan itu tidak secepat yang diharapkan, begitu cerita. Kendalanya juga di hari pertama itu ada salah satu siswa kami yang namanya Kalica juga ternyata sakit. Nah, alhamdulillahnya anaknya ini termasuk kuat. Jadi saat dia sakit, jadi dia tuh di bandara muntah-muntah. Bahkan muntahan dia tuh ke kerudung. Jadi bukan di toilet. Muntahan dia tuh bener-bener di bandara yang itu belecetan gitu ya. Tapi dia tetap kuat sampai sini. Ikut kita karena dia nggak mau cancel. Terus pada saat kesini pun kita ajak, ayo nginep di rumah Bu Sri gitu kan, ikut Bapak Ibu guru, tapi dia tidak mau. Dia tetap mau sama Badinya. Terus sampai Surabaya itu sekitar jam 7 lah, jam 7 pagi. Nah, pas sudah sampai di bandara udah ambil barang-barang kita. Itu aku sama yang lain tuh nunggu dulu di bandara sekitar sejaman. Soalnya bus untuk ke SMPN Pandaan 1 itu belum sampai. Di sana itu mungkin sekitar jam 9.20 atau 9.30-an. Udah lihat kayak anak-anaknya udah pucet gitu. Saya panik ya, aduh, akar masalahnya ini adalah saya gitu. Terus habis lihat anak-anaknya pucet itu saya jadi kayak merasa bersalah sekali. Cuman ya gimana juga, saya juga merasa serba salah juga. Kemudian ada beberapa anak yang ingin saya dokumentasikan momen rebutan itu, tapi ketika mereka menyadari ada kamera yang mendekat, langsung kayak pause, dan akhirnya nggak jadi untuk melakukan itu gitu loh, karena ada kamera. Mungkin saya akan mencoba kamera tersembunyi ya, kamera tersembunyi untuk dapat ekspresi yang lebih natural lagi, mungkin bisa dicoba. Terus habis itu akhirnya mereka sempat ngomong kayak, jangan direkam Bu, jangan direkam gitu. Nah mungkin mereka berkata seperti itu karena asumsi saya adalah mereka udah lelah. Mungkin kalau buat teman-teman aku sih, aku agak maklumi ya Bu. Soalnya kan mungkin mereka baru banget bangun tuh jam 2 pagi, terus langsung mandi, langsung OTW ke bandara. Soalnya kan kita juga disuruh ngumpul di bandara jam 3 pagi, terus nunggu bagasi segala macam. Menurut aku juga udah hektik lah ya keadaannya, udah capek segala macam. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang seperti itu, aku sekali minta maaf ya Bu yo. Saya memaklumi itu, it's okay, nggak apa-apa. Itu cuman ya karena capek ya akhirnya lemas semuanya begitu. Kemudian saya lihat juga ada Pak Win yang memberikan interview atau wawancara atau pesan-kesan pertama kepada Bapak Ibu gurunya. Itu ada Bu Estu, Bu Rifki, kemudian Pak Budi sama Pak Agus atau Pak Ating ya. Nah itu terus beliaunya jawab pertanyaan ini itu gitu, sempat ya ada jawaban yang nyeletup juga, terus jadi lucu, satu bis ketawa dan lain sebagainya. Terima kasih banget untuk Pak Win karena kemampuan beliau dalam membawakan suatu acara itu ancen legenda. Akhirnya kita dapat bis aja ke Masjid Cengho.
Di Cengho itu kita makan siang dan sholat seperti biasa. Jam setengah 10 ke Cengho, kalau nggak salah jam 11 sampai Masjid Cengho. Tapi pas ke Masjid Cengho kan aku jajan. Aku nggak expect harganya bakal semurah itu, soalnya kalau di Jakarta pasti harganya kan mahal-mahal. Kalau di sana es krim Medal Pot cuma 2.000. Kemudian sampai ke Cengho, habis hening, Pak Win melaporkan setiap tempat yang dicapai, misalkan kita sudah sampai ke Porong, kita sudah sampai di Gempol, kita sudah begitu. Terus habis itu sampailah di Cengho. Di Cengho hujan terus. Kemudian terpisahlah kami menjadi dua kubu. Yang satu kubu di dalam bis karena takut hujan, kedua kubu yang terjebak di depannya masjid karena juga hujan. Jadi sembari menunggu hujan reda, kita nunggu nih di pos masing-masing. Di Cengho itu hujan dan alhamdulillah tidak ada masalah, tapi tadi ada masalah satu, yaitu salah satu siswa kami yaitu Khalil itu sekarang di SMP Pandaan menyalakan bis gitu, dan itu sebenarnya sempat jadi masalah karena salah satu supirnya itu kontak ke bapak guru kami gitu ya. Iya ya, AC-nya jadi panas semua kan. Terus pada bilang supirnya, Pak nyalain Pak. Akhirnya Khalil maju ke depan nyalain bus, terus kan adem lagi tuh. Ya, kayak protes gitu, bagaimana ini ada anak bisa begini, seperti itu, dan juga minta tolong untuk gak ngelakuin itu lagi. Itu cukup bikin saya tercengang karena itu bis ya, bukan mobil. Itu ada yang cari makanan, ada yang cari jajan, terus ada yang stay aja di bus sama ngobrol-ngobrol sama badinya, terus ada juga yang main game sama badinya. Terus habis itu yang di depan aula itu lebih ke arah kayak ngobrol dan melihat pemandangan sekitar, karena di Masjid Cengho itu kan view-nya bagus banget ya, view-nya Islamik, tapi juga ada beberapa penjual makanan dan jajan-jajan kecil-kecil, snack-snack kayak gitu. Setelah itu kita menuju ke SMPN 1 Pandaan. Dan habis itu baru jalan ke SMPN 1 Pandaan. Di sana kita adain upacara pembukaan banget. Di auditorium mereka disajikan banyak hal, mulai dari musiknya, terus nyanyi gerbang santri itu ada biolanya, kemudian tari, wah gemulai sekali penarinya, itu sangat-sangat keren sekali untuk disajikan. Kemudian ada bapak pejabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Bapak Abi Hasbullah, dan semua jajaran yang bertugas itu juga hadir. Jadi meriah sekali acara kemarin itu, sampai akhirnya dibagilah Badi dan anak-anak student exchange ini foto. Saya selaku dokumentasi juga membantu prosesi foto bersama Badi dan keluarga. Jadi action-actionnya itu mereka coba untuk out of the box, jadi nggak foto formal saja. Sekalian pembagian untuk homestay kita. Dan kita dibagi-bagi ke badi-badi kita, dikasih tahu badi-badi kita siapa aja, diantar ke rumah. Oh ya, kalau pertama kali sampai mungkin aku kan turun pesawat ya Bu ya, naik bus ke SMPN 1 Pandaan. Lalu setelah di SMPN 1 Pandaan itu aku dijemput sama orang tua Badi sama Badi aku. Dari rumahnya, kamarnya lumayan spacious, disiapin juga lemari, jadi kalau misalnya ada yang digantung ke lemari. Pertama aku kan dari Pandaan dijemput sama budi aku, terus kita langsung pulang ke rumah. Terus kita di rumah istirahat sih, nggak kemana-mana. Terus malam kita cari makan di luar, kita makan ayam geprek. Terus setelah itu aku pulang bareng homestay aku, Alun, ke rumahnya. Terus karena aku hari itu udah capek banget, jadi hari itu pas udah sampai di rumah aku langsung ketiduran. Tapi malamnya aku makan bareng Badi aku, terus habis itu tidur. Habis itu di malam-malam diajak makan malam ke alun-alun sama keluarga besar badiku. Makanannya juga ya aku makanan yang nggak terlalu banyak gara-gara udah malam banget dan ngantuk, tidur malam-malamnya. Terus kita kayak langsung ke rumahnya. Diajak jalan-jalan sama Badi ke warung Semringah, ke Masjid Mukasidik.
pertama kali saya kesini makan bakso aci. Gimana rasanya? Enak. Ada lontong kupang, terus ada lontong tahu. Terus sama rawon juga, mana ada juga sama kare juga. Iya. Rasanya tuh kalau misalkan lontong kupang tuh agak asem tapi agak ada gurih-gurihnya gitu ya, Bu. Aku suka. Kalau misalkan lontong tahu juga aku suka. Rasanya kayak ketoprak gitu. Terus yang ketiga tuh rawon. Rawon aku udah pernah nyobain sih, emang enak. Dan terakhir tuh ada kare. Kare itu mirip kayak apa ya? Gulai tapi lebih enak itu loh, Bu. Mungkin untuk hari kedua kita kan pertama kali kan ke sekolah ini dulu ya, Bu ya. Aku dianterin sama buddy aku sama kakaknya lalu ke SMP ini, terus hari Seninnya ke sekolah. Rada bingung sih masuknya tadi awalnya harus kemana, terus tadi ada kayak guru gitu kayak salim, kita baris gitu ngantri, terus kita salim di situ. Terus pas masuk itu lumayan gede sekolahnya, kita langsung diarahin ke ruang kepala sekolah. Kita di situ di briefing pokoknya. Terus kita upacara dulu kan. Nah di situ kita perkenalan, Mengetahui lingkungannya seperti apa, dan ya bisa dibilang pengenalan lingkungan lah. nah gitu deh pokoknya. Aku juga kaget sama siswa di sini banyak banget. Hari pertama saya lumayan grogi, soalnya takut nggak bisa berkomunikasi dengan baik sama buddy. Jadi saya agak canggung dikit di hari pertama. Ada gimana gitu, rasanya kayak malu gitu, kayak ya gitulah. Canggung gitu ya? Canggung, soalnya nggak ada badinya, nggak ada teman. Awal deg-degan sama takut karena beda kan Bu lingkungannya. Terus di sini tuh rame banget anak-anaknya. Jadi awal-awal takut salah ngomong, terus takut nggak bisa lancar berbicara sama mereka karena emang takut nggak ngerti sama bahasa Jawanya gitu sih, Bu. Tapi pas masuk ternyata anaknya baik-baik, terus seru-seru juga. Udah ada beberapa temen dari sini. Jujur dari pagi karena kurang tidur lah ya, kurang tidur, stres, baju ada yang ketinggalan atau apa, terus sempet baru lihat ya orang-orangnya. Aku belum terlalu lihat, belum terlalu kenal sama badiku juga. Jarang juga kita WA-an gara-gara ya sibuk kita dua-duanya di sekolah. Nah rasanya agak lebih ke nervous, grogi gitu, kayak takut gak fit in gara-gara bahasanya kita ada language barrier. Terus sempat aku hari pertama, malam pertama aku tuh homesick, aku nangis, kangen tiba-tiba, padahal baru beberapa jam. Seneng sih Bu, soalnya kalau di sini lingkungannya lebih asri daripada di Tangerang, lebih banyak pohon-pohon juga. Hari keduanya kita ke hari sekolah, kita ke sekolah SMPN 2 Gempol ini, kita belajar bersama. Nah, di hari Senin kemarin tuh paginya kita melaksanakan upacara penyambutan pertukaran pelajar. pertama kali pas upacara ya, ada kayak perkenalan gitu ya, Bu ya. Ya. Habis perkenalan, aku masuk kelas, terus aku juga perkenalan lagi ke teman-temanku yang di kelas 8G ya. 8G, perkenalan kayak nama lengkap, terus cita-cita dan lain-lain sih, Bu. Terus setelah upacaranya kita itu dibagikan ke kelas masing-masing. Kita dibagi-bagi di lead sama OSIS, anak-anak OSIS ke kelas-kelas kita. Terus aku kedapatan di kelas 8F. Aku dapat kelas 8C. Aku belajar IPA sama Bulis yang kerja kelompok itu, terus agama, terus hari ini kelas vokal. Bahasa Jawa sih, Bu. Iya, ada kelas sendiri ya, dia ada buku sendiri, terus diajarin lah kayak penggunaannya, kayak gitu sih, Bu, bahasa Jawa. Saya di sini belajar bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Kita mulai belajar IPS, di situ ada belajar English, tapi kita dioper ke lab
lab IPA, ngelakuin praktikum. Habis dari praktikum pernapasan manusia. Nanti kamu tuliskan nama kelompoknya karena mahasiswa ya. Ya, ayo. Bisa. Bingung nggak bingung sih Bu, soalnya kan aku sekelompoknya sama Farel, sama dua lagi aku kurang kenal, jadi aku susah beradaptasinya juga, cuman ya kalau ngerjain soalnya bisa. Terus kita lanjut ke kelas lagi, balik ada pelajaran prakarya. Nah, yang bikin unik itu di Anissa tuh nggak ada pelajaran prakarya. Prakarya itu kan lebih ke seni art gitu. Kalau kita tuh lebih ke ilustrasi, gambar, warnain. Sampai jam berapa kemarin? Jam 12. Terus habis pulang aku berenang sama budi aku, berenang air anget, enak sih, seru. Terus pulang tidur. Teman aku sama teman badi aku itu datang ke rumah badi aku, jadi kita main di rumah badi aku. Terus pas sore malamnya aku diajak jalan-jalan sama keluarganya kayak keliling-keliling naik gunung di mobil gitu, lihat-lihat kampung yang ada di sana. Terus habis itu sekalian makan malam. Ini baru pertama kali sih diantar sama anak yang lebih muda dari aku juga. Awal deg-degan tapi mau gimana lagi kan. Setelah sampai di rumah, saya diajak makan. Setelah makan saya bermain game bersama badi saya. Saya ngobrol banyak sama badi saya. Nah, pas sampai sana aku langsung diajak main bola. Ya udah, aku main bola akhirnya selama kayak 2 jam sejam. Terus aku mandi, terus makan malam. Jadi dia ngerasa udah nyaman sama badinya gitu ya. Terus dia ngerasa mungkin loh emang tugas kita tuh kan sama badi bukan sama guru. Jadi akhirnya dia sama badinya, dan karena tadi orang tuanya ramah-ramah, jadi anak kita tuh cenderung nyaman ya. Jadi belum ada keluhan sama sekali. Dan di hari ketiga saya ke SPN 1 Pandaan untuk ke Jatim Park bersama teman-teman sekolah saya. Dari Jatim Park kemarin itu Besoknya ke Jatim Park. Besoknya Selasa kita ke Jatim Park. Kita ke Jatim Park. Memang kita cek perlengkapan sampai jam setengah 9. Setengah 9 kita berangkat dari SMP 1 Pandaan menuju ke Jatim Park 1. Dari Pandaan ke Jatim Park 1 memakan waktu cuma 1,5 jam karena nggak ada macet. Oh ya, terus kemarin juga ada ke Jatim Park. Di situ kita belajar, terus nyoba eksperimen biologi, terus fisika juga, kimia. Di Jatim Park 1 anak-anak sepertinya sudah excited. Jadi ingin bermain sebetulnya, tapi
Di sana awalnya anak-anak ingin bermain, akhirnya menujunya ke wahana belajar. Jadi di sana pertama kali anak masuk diperkenalkan budaya wayang-wayang. Ya, selain dalam ada apa? Ada sinden, kemudian ada yang namanya Liogo. Liogo itu adalah penanggung atau kita apa kayak ada museum-museum gitu, kita lihat museum. Budaya rumah adat. Dan sebagainya. Terus sudah masuk ke wahana sains. Juga jadi anak-anak di sana tertarik untuk belajar sains. Kemarin saya lihat ada satu anak yang menurut saya IQ-nya di atas rata-rata, jadi bisa menjawab semua pertanyaan dari pembawa acara, karena tidak semua siswa bisa menjawab itu. Main wahana juga seru-seru di situ. Aku sama teman-teman aku naik wahana yang ada di sana. Bareng serombongan di sekolah-sekolah 3 sekolah gabung. Sama jadi yang aku sama anak-anak Gempol itu mau naik roller coaster. Cuma roller coasternya tuh ada kayak muteran kebalikannya gitu. Terus aku tuh takut, aku nggak berani. Cuman aku kayak memberanikan diri untuk kayak naik dan akhirnya berhasil sih. 2-3 jam lah kita di sana. Aku naik di Jatibang, aku muntah habis naik. Gara-gara habis makan langsung nggak sabar kita naik wahana-wahananya, turun-turun muntah. Terus kemudian setelah itu anak-anak dibawa ke melukis gerabah. Jadi di sana anak-anak untuk melukis gerabah, yaitu bentuknya seperti gerabah itu dilukis, dijadikan lukisan, terus akhirnya anak-anak melukis dengan baik. Terus ada teman-teman aku juga, ada yang muntah, ada yang pusing gitu-gitu. Terus abis itu mereka ngajakin aku ke rumah hantu. Dan aku gak berani, jadi aku bilang aku duduk aja deh di samping jagain barang-barang kita. Terus sampai jam 3. Dan di sana di Jatipak itulah saya menemukan kosakata baru dari Arkan dan Farel, yaitu kosakata sapaan dari bahasa anak gaul sekarang. Jadi kalau nyapa itu ada imbuhannya. Kalau di sini bahasa gaulnya, kalau mungkin itu kasar, terdengar kasar. Kalau bagi saya itu bahasa yang baru, anak gaul sekarang mungkin itu yang bagus. Pulang kita capean, terus kita cari oleh-oleh yang ada di alun-alun Batu, yaitu posisinya udah chaos, udah malam, setengah malam, terus kondisinya hujan. Setelah hujan juga
ada yang ketinggalan dompetnya di Brawijaya, ternyata pas waktu dicari masih ada di tas kresek oleh-oleh. Dari sini terus kita makan terus pulang. Tadi seneng sih bisa nyanyi lagu daerah Pasuruan yang belum aku tahu. Terus kita tadi diajarin cara nyanyinya, terus nadanya juga. Terus kita juga latihan nyanyi lagu Mars SMP Gempol ya. Terus juga seru deh pokoknya. Sempat ada kebingungan nggak Mas Fadil? Iya, tadi sempat bingung nadanya gimana, naik turun gitu. Nah, saya pertamanya kayak itu sih lebih takut kayak 3 hari yang lalu sebelum hari ini tiba itu saya sempat mikir apa yang akan saya lakukan kepada teman-teman ini gitu, terus apakah nantinya mereka akan relate sama lagunya, karena jujur saya waktu pertama kali ketemu mereka di bandara saya sempat pesimis kayak bisa nggak ya akan rukun gitu, bisa nggak ya bakal nyambung ngobrolnya, atau akan jadi garing kah suasana ini. Tuh itu khawatiran saya mulai dari hari pertama. Pas kelas vokal tadi sih aku rasanya seneng sih, soalnya kayak aku dapat belajar kayak mengetahui lagu daerah atau lagu lokal yang aku belum pernah dengar, terus aku juga belajar cara nyanyinya, terus juga ada gerakan-gerakannya. Dan alhamdulillah setelah tadi ada ice breaking, ada permulaan terlebih dahulu, mereka bisa lebih enjoy gitu mempelajari lagu lokalnya gitu. Nah, ice breakingnya tadi itu sempat ya sederhana kayak hujan gerimis, itu mereka mijet temannya dengan tik 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 gitu. Terus hujan lebat, mereka agak keras itu mijeti temannya. Terus ada hujan angin, dipukul gini temannya pundak-pundaknya biar capeknya hilang. Terus yang terakhir itu petir, itu menusukkan jari telunjuk di pinggang gitu kayak jadi mereka kayak wah geli dan sebagainya. Dan aku juga belajar mars sekolah ini dan ya seneng lah pokoknya. Oh, jadi kayak saya mengikuti kelas itu perasaan saya tuh senang, soalnya saya bisa belajar lagu daerah dari daerah Pasuruan ini. Kemudian baru belajar 2 lagu itu. Nah, untuk lagu yang pertama itu yang paling saya takutkan terjadi kayak garing gitu, karena lagu yang pertama itu bahasa Jawa loh, dan mereka ini kayak asumsi saya adalah teman-teman yang belum terlalu mengenal bahasa Jawa, takutnya nanti nggak tahu artinya, akhirnya ngeblank atau nggak nyambung sama nadanya, susah ngikuti dan sebagainya. Itu overthinking saya selama 3 hari itu, seperti itu. Terus kan juga tadi kita dikasih waktu buat kayak mempelajari lagunya dulu ya Bu ya, jadi nggak terlalu blank gitu loh Bu. Seru. seru, senang, kelasnya juga kan sama teman-teman itu, jadi kayak ngerasanya lebih ramai sama seru aja. Ya, saya jadi lebih tahu sih tentang lagu-lagu daerah yang belum saya ketahui sebelumnya. Saya jadi lebih tahu dan ya lebih bisa memahami bahasa-bahasanya. Aku pertama kali masuk Gempol tuh ngeliat banyak orang, ini sekolahnya lumayan gede, terus orangnya juga banyak, nggak kayak Anissa levelnya cuma 3 kelas, ini bisa lebih banyak daripada 3 kelas, dan kegiatannya juga banyak, dan aku bisa lebih belajar banyak lagi daripada di Anissa. Kalau di Anissa kan kalau di kantinnya mahal. Terus kalau Ibu, kalau di Anissa kan bisa pakai GoPay terus dana ShopeePay gitu-gitu. Terus tapi bisa pakai cash juga. Kalau di sini kan lebih ke cash gitu duitnya. Jadi ya bawa duit ke sekolah.
Jajanan yang pertama kali saya beli es apa ya? Aku lupa. 2000. Kehidupan Noval beda banget sama kehidupanku. Warna kelasnya sih beda, cuma kan pas aku masuk ke kelasnya sama kayak kelas waktu di Anissa sih, sama-sama kayak ramai gitu. Terus seru juga. Kondisi sekolah Anissa, sekolah yang besar, memiliki 2 gedung untuk SMP dan SD-nya. Setiap gedung memiliki 3 lantai. Gedung pertama ada kelas 1 dan 2 untuk SD, yang lantai kedua buat kelas 3 dan 4, lantai ketiga buat 5 dan 6. Dan di lantai paling atas ada hall yang biasa kita gunakan untuk pertunjukan atau acara. Saya pribadi ya, berarti saya ke rumah saya, ke rumah Bu Sri di Pandaan. Bener yang dibilang sama tadi Farel, kalau kita di Tangerang itu makanan kita tuh lauknya nggak variasi sekali gitu ya. Jadi variasinya paling hanya ayam sama sayur. Tapi kalau di sini itu kayaknya ada 5 lauk ya. Apa karena ada tamu doang, atau emang karena ada tamu doang, atau emang kesehariannya kayak gitu. Tapi itu membuat kita ngerasa diperlakukan beda. Jadi sebelumnya saya juga saya juga pernah studex di daerah Sumatera Barat, di daerah Batu Sangkar. Kalau di sana itu tipenya kayak di Tangerang, jadi makanannya hanya 1-2. Tapi kalau di sini variasi sekali, makanannya sampai di meja itu penuh gitu. Nasinya itu banyak sekali gitu ya. Kalau soal makanannya itu mereka tuh ngasih aku banyak makanan, kayak sekali makan langsung dikasih banyak lauk. Sedangkan aku di rumah itu kalau makan sekali dikasihnya 1 lauk aja. Sekali makan 1 lauk aja. Tapi bedanya di sini kita dikasih beberapa lauk buat dimakan. Aku tinggal tinggal adaptasi dengan toiletnya aja sih. Kenapa toiletnya? Soalnya nggak ada yang ini. Nggak ada flush. Kalau jongkok bisa kan? Jongkok bisa. Oke. Di gedung SMP ada 3 lantai. Yang pertama untuk kelas 9, dan di samping ruang kelas 9 ada ruang TU yang biasa dibuat absen untuk para guru, dan di lantai 2 ada kelas 8, dan di lantai 3 ada kelas 7. Bagaimana? Biasanya pas snack time kita sering main bola bareng di lapangan. Di bagian lapangannya tuh di samping sela-sela lantai 1. Nah, terus pas kita juga sering main game bareng di kelas, biasanya kalau lagi lunch time. Noval tuh mereka gunaan airnya tuh dari sumur gitu, jadi harus ngambil dulu, terus baru dimasak buat air panas gitu, tapi ya berbeda jauh lah di kehidupan sana sama di depan aku. Jadi aku bisa lebih belajar lebih banyak lagi, sama bisa lebih bersyukur. Dari segi makanannya? Makanannya sih enak. Nah, orang tua badinya udah bisa beli aku makanan enak, kenyang. Aku senang. Senang, gak sabaran sama sedikit gugup, soalnya kan dulu kata ibu aku udah pernah ke Bromo, cuman aku lupa di Bromo tuh ngapain aja, terus aku lihat apa aja aku lupa. Jadi kayak takut situ, sama agak khawatir aku kesehatan aku nanti, kan cuacanya lagi hujan gini, dingin, takutnya nanti aku tiba-tiba masuk angin atau apa gitu. Tapi semoga enggak. Ini obat, baju hangat, jaket, terus apa lagi ya, udah sih. nggak mau, agak malas bawa makanan, tapi itu sih secara umum. Seneng ya, soalnya kan
aku juga udah pernah ke Bromo, tapi aku belum pernah naik Bu, jadi ada excited dikit. Kalau misalkan persiapan juga aku udah siap semua. Kemarin juga dibantuin sama ibu badi aku sama Wawan juga, jadi ya udah siap lah. Aku udah siapin makanan. Makanan sama baju sama apa ya? Sama sendal. Aku udah nyiapin sweater, udah nyiapin jaket, udah nyiapin sarung tangan, udah nyiapin topi lah. Ya aku juga udah nyiapin beberapa hal yang dibutuhin lah pokoknya. Oh Bromo, aku kan belum tahu banyak tentang Bromo ya. Cuma kayak dari mama papaku itu katanya itu gunung tapi pasti dingin. Aku lupa bawa jaket anget banget. Lupa coba jaket anget sih. Apa sih sweater doang. Cuma ya udahlah Bismillah. Sebelumnya aku udah pernah ke Bromo, jadinya perasaan aku biasa aja. Masih dingin banget, makanya saya udah bawa persiapan yang lebih dibutuhkan daripada yang sebelumnya, kayak kupluk, sarung tangan, jaket, baju double, baju lengan panjang, ya itulah. Harapannya semoga saat di Bromo tidak ada hujan, jadi bisa lebih nyantai, gak usah pakai jas hujan. Perasaan aku takut sih, takutnya kan kita nggak tahu body kita kayak gimana, kan kita juga pandangan pertama kan ya, orang tuanya body sama bisa main bareng. Di hari ketiga kayak biasa udah bisa main bareng, ngobrol bareng, cerita bareng, dah. Kalau body aku sih sendiri tuh kayak ramah banget orangnya, jadi gampang bergaul lah sama aku. Ya. Oh, nah nama body itu Ahmad Ruanda Saptiawan, dipanggil Wawan. Terus first impression aku ke body aku itu dia tuh orang yang ramah, friendly, jadi juga aku gampang berbaur sama dia. Keluarganya juga baik banget Bu. Jadi dia punya kakak namanya Mbak Lia, terus ada ibu sama bapaknya. Mungkin kalau body aku tuh bangunnya pagi banget ya Bu ya, jam 3:30 udah bangun, jam 3 udah bangun. Biasanya kan kalau di Jakarta paling jam 5, jam 5:30 baru bangun. Itu sih Bu paling. Berangkat dari sekolah? Dari rumah sini. Oh, dari rumah sini deket ya? Tadi aja aku berangkat baru jam 6:30. Mungkin gara-gara jaraknya deket, jadi bisa lebih santai berangkatnya. Jujur kaget sih, kelas 7 bisa lebih tinggi daripada aku. Aku mungkin yang tumbuhnya agak lambat ya mungkin. Jadi mungkin kok ini anak gede banget ya. Nama badi aku Aisyah, karena emang kita nggak pernah ketemu, jadi aku nggak tahu mukanya. Tapi pas itu aku sempat disapa, terus udah ketemu kita duduk bareng di bus, ngobrol-ngobrol gitu sih Bu. Terus ternyata orangnya juga seru, baik. Aku malah takut ngerepotin gitu. Mau ngobrol agak canggung sih, tapi akhirnya saya mulai ngajak ngobrol, akhirnya jadi lebih enak buat ngobrol, buat bermain sama. First impressionnya anaknya manis sih Bu. First impression aku rada kaget sih. Ya soalnya bisa tiba-tiba boncengin aku, ngebut-ngebut gitu. Hah? Enggak, berdua. Tapi emang tiba-tiba ngoyang gitu, kenceng banget gitu kan. Terus dia juga asik sih orangnya. Ya gitu deh pokoknya, asik-asik. Dia kaget sih pas tahu dia naik motor sama dia suka modif motor itu. Jadi di rumah badi aku itu ada kayak pisah dua gitu. Ini tempat tinggal aku, Fabian, sama badi aku sama kakaknya. Nah di sini rumah ibunya sama bapaknya. Nah kita kalau pulang ke sini ke rumah kakaknya, tapi kalau kita makan kita harus ke rumah ibunya dulu, baru kita makan di situ. Jadi harus bolak-balik kalau mau makan. Di sini di rumah badi aku tuh nggak ada wifi, jadi kayak susah sinyal gitu. Cuma nggak apa-apa. Baik, asik, bisa diajak ngobrol. Namanya siapa? Namanya Akil Atamimi, biasanya dipanggil Akil, dan dia di kelas 7E. Pas tidur badi aku madep sama kayak aku. Bangun-bangun kepala dia udah di kaki aku. Bangun udah muter 360 derajat. Kamu enggak emang? Hah?
Kamu enggak? Aku ya paling 90 derajat tuh nggak tahu. So, terus yang bisa aku lihat juga dari segi aksen game mereka tuh kayak lebih apa, tegas, tebal. Aku tuh kira kalau mereka lagi ngomong tuh lagi marah. Aku kira tuh lagi marah, ternyata ngomong mereka biasa begitu. Terus aku tuh sempat ngobrol mereka pakai bahasa Indonesia, beberapa nggak ngerti. Badiku namanya Megan dari kelas 7C. Megan ini yang aku bisa lihat dari WA yang aku sering WA-in, aku tuh kira tuh dia tuh kayak anaknya tuh introvert, pendiam. Ternyata enggak. Dia tuh anaknya rame. Ternyata asik diajak ngobrol. Kita ternyata banyak things in common juga. Banyak sering suka ngobrolin tentang cowok. Kesannya baik banget. Apa yang aku mau atau yang aku butuhin pasti insya Allah bisa diturutin. Terus perhatian banget. Kayak kemarin aku sempat sakit juga, langsung dibeliin obat segala macam. Padahal udah malam-malam banget gitu, masih ke Indomaret cuman buat beli tolak angin. Terus lihat udah bisa bawa motor tuh kayak wah gitu. Badi aku namanya Almira. Pertama kali aku ketemu dia, kan aku masih malu-malu, jadinya kayak ya udah aku diem doang. Cuman pas udah di rumah dia ya kita bisa lebih ngobrol lebih banyak, terus udah lumayan kenal gitu, udah sering cerita-cerita juga. Anaknya sih seru sama baik sama cantik juga. Kan aku kalau di rumah bangunnya siang kan, cuma kalau di sini aku nggak bisa bangun siang soalnya kalau itu kan Badi aku kadang bangunnya juga gak nentu gitu, jadi aku ngikut dia bangun jam berapa. Tapi kalau di sini biasanya aku bangun duluan sih. Sama yang bikin aku kaget, vibes rumah dia mirip sama rumah nenek aku, jadi kayak aku nyaman. Itu sih alhamdulillah banget saya ketemu sama orang tua Gempol yang banyak berarti ya. Itu mereka open banget dan mereka ramah. Jadi saya di situ ngerasa oh kayaknya orang tua ini bakal rela ngelepas anaknya pada saat anaknya ketemu dengan orang-orang yang happy saat ketemu sama anak-anak kita gitu. Makasih ya Alun udah sama keluarganya udah izinin aku untuk stay di rumahnya. Aku seneng banget bisa kenalan sama kamu. Maaf ya kalau misalnya aku kalau di rumah tuh ganggu, dan semoga kita bisa temenan selamanya. Oke, makasih ya Wan, Ibu, Mbak Lia, Bapak udah menerima aku selama seminggu ini. Mungkin aku juga minta maaf ya kalau misalkan aku kayak ada yang kurang, misalkan kurang sopan dan lain-lain. Intinya ya aku terima kasih lah. Makasih Almira, makasih juga buat mamanya, makasih buat adiknya sama papanya juga. Makasih udah terima aku, maaf kalau ngerepotin. Pokoknya makasih banyak. Makasih buat Gilang udah jadi budi aku. Terus juga makasih buat ibunya, buat kakaknya udah bantuin aku kalau bingungan cara pakai ini, pakai itu gimana. Terus udah buat ngajarin aku bahasa-bahasa Jawa yang belum aku tahu kemarin. Terus juga buat Gilang motornya lebih keren lagi ya. Kepada Nazar Ilham, terima kasih karena sudah selalu nemenin saya bermain, ngobrol, dan sudah menuruti apa yang saya mau. Untuk Megan, kalau Megan ini kan kadang-kadang yang aku bisa lihat itu kurang keluar rumah, mungkin kayak kurang bergaul di luar. Kalau bisa, kalau kayak ketemu misalnya kalau ketemu sama orang yang baru bisa sokap dulu. Kalau misalnya kayak istilah dari pikiranku sih, kalau nggak sokap kapan kenal, kapan bisa deket. Jadi ya itulah isi sokap aja. Saya Akil, terima kasih udah nerima aku selama seminggu di rumah kamu, dan makasih juga udah bikin aku nyaman di rumah kamu dan bikin aku kayak ngerasa ini tuh rumah aku sendiri. Dan kalau
makan juga ngasihnya lauknya baik banget sampai aku nggak sanggup ngabisin semua. Dan makasih juga udah berusaha ngasih aku tempat tinggal yang baik dan nyaman. Dah, gitu aja.